Jadi kalau mau yang bawah, ini latennya ya. Allahumma ba'id baini wa baina khoto, ganti o, khotoyaya, jangan khotayaya, jangan ya. Yang saya katakan kalau pakai Latin tanpa dirubah sesuai bunyi, bacaannya akan salah. Ya. Allahumma, jangan Allahumma ya. Allah seakan-akan ada W-nya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, jangan wal maghrib, wal maghrib. G-nya ada R-nya, wal maghrib. Allah tuh, Allahumma, jangan ganti dengan O ya. Ada W-nya, dibayangkan. Allahumma naqini min khoto, bukan khota, min kho, pakai O, ganti O. Min khoto ya kama yunaqas saubul abyadu minad danas. Allah, jangan Allah. Allahumma ya, Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Jangan wal barad ya, wal barad, ro wal barad. Jujur saya juga pakai Latin mah susah bacanya. Tapi ya apa boleh dikata, karena ibu dan bapak ada yang mungkin yang belum kenal tulisan Arab, nggak masalah. Tulis aja tapi sesuai bunyi ya. Tulis, tempel, terus dipakai sholat wajib, sholat sunnah, latihan di kamar dulu. Karena kan kalau sholat di luar, kalau belum bisa gimana? Ada banyak orang sholat tapi nggak tahu bacaannya. Diterima nggak? Saya yakin sih nggak diterima kalau nggak ada bacaan mah ya, gitu kan? Ngikutin? Ya nggak bisa juga ngikutin. Kalau Fatihah oke, bisa ngikutin. Tapi kan bacaan-bacaan yang lain harus dibaca sendiri. Banyak itu loh. Udah haji lagi nggak bisa bacaan sholat, ya. Ya hajinya haji apa gitu ya. Kalau hajinya belajar, ya kan ada haji mah bukan karena pinter, karena punya uang, gitu ya. Nah setelah doa iftitah baru Fatihah. Ya ini boleh dilatinkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Ari, kan saya mah belum kenal hurufnya. Ya, oke. Saya bantu ya dengan ini ya. Bapak, Ibu tolong tulis ulang ya. Yang ingin memiliki bukunya silahkan. Yang ingin memiliki memorinya untuk di handphone atau flash disknya untuk di komputer, boleh silahkan ya. Nanti hubungi saya. Ada bukunya, ada tuntunannya, dan tidak ada kata-kata seperti ininya ya, bersih. Jadi langsung bacaan aja langsung. Kenapa harus ada kata-kata ini? Motivasi. Ya, kalau nggak ada motivasi itu tadi banyak orang yang stres jadinya. Udah dapat hidayah tapi belum bisa apa-apa, kan bingung. Udah bisa haji, udah bisa umroh. Haji dan umroh kan bisa dibeli. Maksudnya bisa dibeli, bisa dengan uang. Siapa aja bisa. Tapi untuk bisa bacaan sholat harus belajar. Belajar itu, jangankan ibu, saya aja bebel. Hari ini bisa, besok lupa. Ya, itu tuh susah kita belajar. Tuh otak kita udah senja ya. So, ibarat kalau hard disk itu, kalau memori itu udah penuh, udah lemot gitu ya. Tapi kita harus tetap, nih lah ya, lihat ya. Jadi sekali lagi yang ingin tuntunannya lengkap, tanpa ada kata-kata, tanpa ada cerita-cerita motivasi, nah silakan nanti hubungi saya. Saya bersihkan, ini nggak ada kata-katanya ya. Ini lihat ya, pakai Latin. Oke, nggak masalah, yang penting bunyinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ganti sama O. Bismillahirrahmanirrahim.
ganti dengan o, nirrahim. Alhamdu, nggak masalah ini. Alhamdu lillahi, ro ganti dengan o, robbil aini kalau ada koma di atas ain, alamin. Ar-Rahman jangan, ganti dengan o, Ar-Rahmanir-Rahim, ganti dengan o, nirrahim. Maliki yaumiddin, nggak ada masalah di sini. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak ada masalah, cuma di sini kalau ada koma berarti ain. Nasta'in. Ini ihdinas siro, jangan sira, ganti dengan o. Ihdinas siratal mustaqim. Siro, jangan sira, sod. Mulutnya sod. Baso siratal ladzina an'amta ala, ini ain ya, ada komanya. An'amta alaihim. Ini ganti dengan o. Ghairil G-nya ada R-nya. Jangan mage. Ghairil maghdubi alaihim waladdo, jangan waladalin. Jadi imam baru pakai Latin bacanya. Ghairil maghdubi alaihim waladalin, amin, salah gitu ya. Waladdallin, amin. Jangan mentang-mentang udah haji, udah umroh, kalau bacaannya belum bagus, jangan sekali-kali mau jadi imam. Ingat, imam itu nanggung. Jamaah 40 ditanggung sama imamnya. Dosa semuanya, salah semuanya. Karena apa? Orang yang beribadah tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak diterima. Bisa saja sholatnya dilemparin ke muka kita. Kata Allah, gua nggak butuh sholat lu, kenapa bacaan lu jelek? Ya, syarat dan rukunnya tidak memenuhi syarat. Jadi imam pula, hati-hati. Jangan mau jadi imam, jangan sombong, jangan sok mentang-mentang udah haji, udah umroh. Kalau belum bisa, kan banyak ya. Ada yang si anu bangga jadi imam. Saya emang nggak mau. Kenapa? Kalau ada yang lebih pintar dari kita, lebih beri kesempatan kepada dia. Kan saya usianya sudah sekian, udah 50-70. Walaupun usia nggak jadi jaminan. Yang benar jadi imam itu bukan usia, tapi bacanya benar apa tidak. Dia lebih mudah, kasih logo, kasih kesempatan. Jangan sombong mentang-mentang udah haji, udah umroh, udah pakai sorban, udah pakai itu, mau jadi imam. Iya, karena budu, ya karena stain. Oh, salah. Jangan ya. Jangan sekali-kali, ingat. Ya, jangan sekali-kali jadi imam kalau belum memenuhi persyaratan jadi imam. Pak, di rumah gimana? Istri saya kan kalau dalam sholat sunnah ingin berjamaah latihan. Ya boleh kalau latihan di rumah, sekalian sama istrinya dibenerin. Istrinya kebetulan lebih pinter. Tapi istri walaupun pinter tidak boleh jadi imam gitu loh. Yang jadi imam kan harus suaminya. Nah, oke, lagi latihan sambil setelah sholat, ya Allah ampuni aku ini belum bisa. Aku harusnya jadi imam, tapi malah istriku lebih pintar bacaan Qur'annya. Nah, ini belajar terus. Lihat artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa harus artinya? Biar sholatnya mantap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah. Siapa sih? Rabb, Tuhan seluruh alam. Ini Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini panjang. Di Malikin Nas pendek. Di sini ma-nya panjang. Maliki yaumiddin. Ya, Malik, raja ya, pemilik hari pembalasan. Yaum itu hari pembalasan. Din ada juga nanti berarti agama. Di sini yaumiddin, hari pembalasan. Di sini nih kalau berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, tidak kepada yang lainnya ya. Kenapa kami? Karena ini na'budu ya, jamak. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Anbiya, aulia, sholihin. Anbiya, para nabi, aulia, para wali, sholihin, dan orang-orang yang soleh itu ya.
Itu orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadamu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukanlah jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat seperti Yahudi dan Nasrani. Semoga Allah memperkenan. Amin. Semoga Allah memperkenankan. Jadi ibu dan bapak walaupun belum bisa baca, walaupun belum bisa menerjemahkan, nanti sih kita belajar terjemah perkata. Minimal apa yang kita baca itu isinya tahu. Oh, ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji. Nanti ada kita belajar terjemah perkata ya. Alhamdulillah, segala puji lillahnya untuk Allah Rabbil Alamin, Rabb ya, yang menguasai seluruh alam, sejagat alam ini. Ar-Rahmanir Rahim, dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai yaum hari ad-din, pembalasan. Iya kak, di sini nih harus baca, harus sholat tuh jangan buru-buru. Iya kan buru-buru kan? Jangan. Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in ya Allah, dalam hati, tapi jangan dilatenkan ya. Jangan dalam sholat kayak Ibu Ida di sono ya, di lilitan. Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iya kan nasta'in, hanya kepadamu ya Allah minta tolong. Jangan batal kalau diungkapkan batal. Tapi dalam hati, paham nggak? Dikretek apa ya? Dalam hati itu ada iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Jadi dalam ungkapan itu sudah tersirat ungkapan kita, tapi tadi tidak diucapkan. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iya kana nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Tapi tidak diucapkan gitu loh. Jadi bacanya iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah tahu kan? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tapi jangan diterjemahkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Makanya ada orang yang sering nangis di sini baca itu karena ngerti aslinya. Kalau orang nggak ngerti mah gimana gitu ya. Ya, walaupun belum bisa menerjemahkan secara kata per kata, minimal oh ini bacaannya artinya ini gitu. Sudah Fatihah, baru kita baca surah. Surahnya apa saja ya. Yang pendek boleh, yang panjang, yang penting yang udah hafal. Sekali lagi, saya kan Pak Ari belum hafal. Saya bikinkan karaoke Quran surah-surah pendek. Silakan ibu dan bapak tulis dengan Latin kalau memang dengan tulisan Arab belum bisa. Saya bukan berarti melehalkan tulisan Latin, bukan. Nanti saya dimarahin sama ustadz, nggak boleh sebetulnya baca Quran pakai Latin. Tapi kalau enggak, kapan kita mau sholat? Kita harus pinter dulu baru sholat. Enggak gitu. Sholat itu harus hari ini, harus sekarang. Gimana caranya? Ya tulis dengan Latin lah ya. Tapi Latinnya yang sesuai bunyi. Nih ya. Bismillah. Udah surat ini, baru baca surah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini pendek. Malikin nas. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pahri saya mah bacanya cuman ini doang bisanya, yang lain mah belum bisa. Nggak apa-apa, ini bacaan sunnah, ini bacaan wajib. Nggak pakai bacaan ini juga sholatnya sah, tapi nggak sempurna gitu kan. Setelah Fatihah baca ini, sholat duhur ini, asar ini, maghrib ini, nggak apa-apa, karena kita lagi belajar sambil belajar nanti surah-surah yang lainnya. Tulis pakai Latin, nih pakai Latinnya ya. Nih. Bismillahirrahman, tuh hirrahman ganti dengan O. Bismillahirrahmanirrahim ganti dengan O ya. Qul a'udzu bira, jangan ganti dengan O. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas tambah G ya, syarril waswasil khannas, jangan ganti dengan O. Khannas ganti dengan O ya. Ini yang saya katakan kalau pakai Latin seperti ini banyak yang salah bacanya. Nggak ada yang salah karena tulisannya begini. Makanya sekarang tulisnya sesuai bunyi. Min syarril
waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi ya sad fi sad tuh fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari belajar ini saya dapat ide. Tapi terserah ini para pemula. Saya berpikir baca Quran ini harus ada latihannya yang dibunyikan seperti ini ya. Apa iya apa tidak? Kalau iya, saya punya Quran 30 juz, di bawahnya ada latihannya. Tapi yang kita benerin gitu ya. Karena kalau latihan apa adanya pasti salah ya. Kalaupun bener banyak salahnya gitu ya. Karena itu tadi ada beberapa yang O jadi A gitu ya. Ada beberapa yang kurang tepat pengucapannya. Nah itu nanti terserah ibu dan bapak, apa perlu kita belajar Quran untuk pemula ini ada latihannya. Tapi permasalahannya kalau pakai latihan ibu nggak mau belajar Arabnya gimana tuh ya? Cobalah nanti kasih masukan ya. Pak Hari banyak kata-katanya. Nanti kata-katanya kalau pesanan khusus nanti dihapus ya. Motivasinya dihapus. Kita teruskan. Setelah itu ya, misalkan mau ganti rakaat kedua ya, rakaat kedua. Ini kan sama aja ya. Kita mau ganti dengan Al-Ikhlas. Tadi kan kalau tadi suratnya An-Nas ya, nanti di sini Al-Ikhlas. Kenapa Al-Ikhlas? Tapi artinya nggak ada ikhlas. Nah inilah ya, ada maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti satu rakaat 2 surat, bukan ya. Jadi suratnya 1. Boleh An-Nas, boleh Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat-ingat, ini bacaan ini sunnah. Walaupun sholatnya nggak baca surat ini, sah sholatnya, tapi kurang sempurna. Ibarat makan nggak ada ikannya gitu ya. Surat apa aja, walaupun baru hafalnya Al-Ikhlas aja tidak masalah. Maghrib, Al-Ikhlas, subuh, ini nggak apa-apa. Sambil kita menghafal surah yang lain. Jangan sampai kita ingin belagu membaca surat yang lain yang nggak bisa, malah jadi fatal, salah ya. Nih, kita coba pakai latihannya ya. Ganti O. Ganti O. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadu. Ya. Sering saya dengar gitu. Oh, saya baru berarti dia jadi imam ngapalinnya pakai latihan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Udah 10 lagi pakai sorban pula. Bacanya begitu. Oh, mungkin. Tapi kita nggak boleh suudzon ya. Mungkin dia pakai laten ya. Qul huwallahu ahad, bukan qul huwallah, ada w-nya ya. Qul huwallah, ini ganti o. Qul huwallahu ahad. Allahu, jangan Allahu, Allah, ganti w ya, ada w-nya. Allahu samad. Tapi w-nya bukan w yang tebal, bukan ya, seakan-akan ada w-nya. Allahu somad, jangan samad ya. Kan ada Ustadz Somad tuh. Siapa sih yang penceramah di internet yang lagi terkenal? Itu Ustadz Samad, bukan Somad ya. Allahus Somad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid ini nggak pengaruh ini mah ya tuh. Lam yalid walam yulad. Walam yakun jadi yakul. Walam yakullahu kufuwan ahad. 2 aja surat ini udah sah salatnya ya. Sekali lagi, tanpa surat ini pun sah, cuman itu kayak ibarat makan nggak pakai ikannya gitu, jadi nasi doang, ya, jadi nggak indah gitu ya, jadi nggak elok gitu orang seberang lah ya, kalau orang Malaysia orang jiran nggak elok katanya, itu ya. Nah, sudah bisa bacanya, coba pengen biar mantap diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan ismun nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kalau da'alnya ada yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad,
Ya, huwa, dia Allah, ahad, esa, satu. Bukan dua, bukan tiga. Qul huwallahu ahad. Makanya orang yang baca Al-Ikhlas 3 kali sama seperti nilainya 1 tamatan Quran. Karena ini akidah, yakin. Orang pintar baca Quran, sholat dan segalanya, tapi dia meyakini ada ilah, ada Tuhan yang lain, batal ibadah semuanya juga. Ini kayak enteng, tapi berat masalahnya ya, gitu. Filosofinya berat. Ini pernyataan diri bahwa menyatakan Allah itu Maha Satu, Maha Esa, tidak ada yang lain selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Iya ini ya. Tuh. Dialah Allah, ya, tempat meminta segala sesuatu. Allahus samad. Jadi kita tempat, dialah hanya kepada dia kita minta pertolongan. Allahus samad. Nah ini akidah kita nih. Allah itu siapa? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu ya tidak beranak. Allah itu tidak beranak, bukan kayak ibu kita punya anak kita. Walam yulad, dan juga tidak diperanakan. Ya. Kita bukan, Allah itu enggak seorang ibu, bukan seorang anak gitu. Jadi Allah Maha Esa. Allah ada dengan sendirinya. Jadi kalau ada keyakinan lain Allah punya anak itu batal. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Paham ya? Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia, yang menyerupai, yang seimbang, nggak ada. Jadi kalau Allah punya anak, Allah punya istri, apa bedanya dengan kita? Itu keyakinan agama lain gitu ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, saat baca sholat ini, itu walaupun nggak hafal artinya satu persatu, tapi ini pernyataan akidah kita bahwa Allah itu Maha Esa. Dan Allah itu tempat bergantung, tempat kita meminta dan segalanya hanya kepada Allah. Allahus samad. Ya. Ini. Nah, lam yalid, Allah itu tidak beranak. Lam yalid walam yulad, dan tidak diperanakan. Bukan seperti ibu kita punya kita anak, ya. Dan bukan seperti kita punya anak lagi. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai satu pun. Tidak ada. Jadi karena Allah itu satu. Seperti apa? Wallahu a'lam. Jangan banyak bertanya. Nah, setelah baca surat, ya, ruku. Ruku ini seperti ini. Ruku itu harus seimbang ke sini. Ada yang terlalu ke bawah, ada yang terlalu ke atas. Ini seimbang, ya. Nanti ibu dan bapak yang ingin memiliki tata cara sholat lengkap, ada filmnya, ada gambarnya, silahkan. Ya. Yang penting infaknya aja untuk pembangunan rumah yatim. Ini pula, kalau nggak pinter, nggak apa-apa. Yang penting ibu dan bapak nyokong untuk anak-anak pinter. Pahalanya sama persis gitu ya. Saya emang nggak hafal-hafal. Ya udah anak-anak biar hafal gitu ya. Itu pahalanya untuk ibu dan bapak yang menyediakan, memfasilitasi mereka. Nah ini ya, ruku selesai membaca surah, ya mengangkat kedua belah tangan setinggi-tingginya. Ya, ini seraya membaca Allahu Akbar. Kemudian ruku, ya, badannya membungkuk, kedua tangannya memegang lutut dan diletakkan antara punggung dan kepala supaya rata. Tuh, itu ya. Setelah cukup sempurna, bacalah tasbih sebagai berikut. Nih ya. Ini miliki bukunya ada ya. Ada bukunya, ada memorinya, bisa untuk di HP, bisa untuk di komputer. Ada buku, ada memori, ada gambar-gambarnya, praktek sholat yang benar. Ya, insya Allah ada sholat maid dan sholat segalanya. Miliki ya, silahkan. Berapa? Jangan beli, infak aja. Kenapa infak? Kalau beli putus, nggak ada pahalanya. Kalau infak membantu, Pak hari itu lagi semangat bikin ini, bikin itu. Tapi kan semuanya juga harus pakai listrik, pakai internet dan ini dan itu ya. Paham lah ya, sama mengerti ya semuanya. Nah, kalau sudah ruku seperti ini ruku. Ya, ini lurus ke sini. Bacaannya ini. Ini saya punya memori. Ternyata saya juga bodoh ya. Sama ayah saya itu diajarin Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Saya di sini bodoh waktu itu. Subhanallah wa Subhan. Gimana sih kamu teh? Gitu sama ayah. Sampai sekarang inget. Tapi kan marahnya ayah sayang sama saya. Akhirnya saya jadi seperti ini karena ayah sering galak sama saya. Tapi tidak pernah mukul ya, enggak.
Jadi hanya kata-kata aja. Gimana kamu kok anak ustaz? Ya biasa gitu ya. Nih, di sini subhana rabbiyal. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Cek kata-kata saya bener nggak? Banyak ibu dan bapak yang sudah umroh, sudah haji, sudah ini, sudah itu, bacaannya masih berantakan di sini. Coba dengerin kalau nggak percaya. Karena saya pernah waktu umroh juga mendengar, ya Allah kasihan banget. Tapi saya benerin, malah dia marah. Ya itu bingungnya. Bukannya terima kasih. Alah, masing-masing aja. Oh gitu ya sudah. Ya. Bah Ari saya nggak bisa Arabnya. Kalau bisa mah dari dulu. Subhana rabbiyal azim ain azimi wa bihamdi. Saya nggak bisa Arabnya. Boleh lihat latennya ya. Salin itu contek ulang ya, tulis ulang nih. Subhana rabbiyal, jangan ganti dengan o. Rabbiyal ain azimi ain azimi wa bihamdi. Berarti hanya yang berubah ini. Subhana ro di sini aja. Rabbiyal. Ini banyak yang salah. Subhana rabbiyal. Bukan. Ini ada tasdid. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Latihannya disentak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Banyak orang yang baca subhana rabbiyal. Bukan. Subhana qalqalah sugro. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Saya mah bisanya pakai laten. Monggo, yang penting bunyinya benar, ya. Subhana ganti dengan o. Rabbiyal azimi wa bihamdi. Pari kalau pakai laten mah dari dulu juga bisa. Enggak apa-apa kan tadi ya. Saya kasih gambaran. Rasulullah pandai membaca Quran 30 juz pakai apa? Dibaca enggak? Enggak bisa baca. Ditulis enggak bisa nulis. Tapi dalam logika kita jangan bilang Rasulullah enggak pintar, jangan. Ini juga salah satu filosofi memberikan gambaran kepada umatnya. Di akhir zaman itu nanti di akhirnya akan banyak orang yang ngaku Islam tapi sholatnya enggak bisa bacaannya gitu loh. Orang enggak bisa baca tulisan Arabnya. Nah itu tadi ya dibantu. Ini ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali ya. Terus yang i'tidal, selesai ruku angkat ya, kembali ini kan ruku, naik ke atas. Sami'allahu liman hamidah. Selesai ruku terus bangkitlah tegak dengan mengangkat kedua belah tangan ya, ini setentang telinga, di tengah telinga ya. Saya membaca telinga itu jadi si jempolnya itu di bawah telinga. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan enggak kan? Karena memiliki sesuatu yang indah yang harus dihalang-halangi ya. Enggak boleh terbuka, ini laki-laki ya. Nanti ada tekniknya, bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan. Milikilah videonya ya. Sami'allahu liman hamidah. Nih pakai laten, boleh. Sami'allah ganti dengan o. Sami'allah, o-nya double berarti. Karena panjang di sini. Sami'allahu liman hamidah. Ada, Pak. Kalau Bapak mah pemula, Ibu mah pemula. Ini udah jadi imam sholat Jumat lagi pula. Sami'allahu liman hamidah katanya. Ada juga Sami'allahu liman hamidah. Jangan salah, pendek di sini. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Jangan disentak, tapi latihan boleh supaya tidak memanjangkan. Sudah Sami'allahu liman hamidah kan ini berdiri, baca ini. Rabbana lakal hamdu. Di sini banyak yang salah nih orang ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in jadi ikhfa min syai'in ba'du. Kadang-kadang kalau dalam bacaan salat tajwidnya enggak dipakai, min syai'in ba'du ada gitu. Min syai'in ba'du. Sebetulnya jadi iklab di sini ya. Min syai'in ba'du. Pari kan tidak bisa Arabnya. Ya lihat latennya ya. Nih, ganti dengan o. Rabbana
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ya wa mil ul ardi. Nggak ada yang beda nih. Wa min ul ardi wa min uma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang nggak pakai tajwid nggak apa-apa dalam salat Maya. Ada juga bisa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa min ul ardi wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Diiklapkan boleh, diikhfakan boleh. Tapi kadang-kadang ini tidak dipakai tajwidnya di sini. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu. Jadi Allah Maha Kuasa segalanya ya. Itu. Dilatih ya. Pakai laten boleh. Pak Ari, kalau saya pakai laten terus bacaannya benar seperti yang Pak Ari sebutkan, terus besok meninggal soal saya diterima, insya Allah yakin diterima, yakin ya, karena sudah belajar. Itu kan. Tadi itu kan belajar memang proses. Nggak bisa seperti makan cabai, gigit cabai langsung pedas, nggak bisa, semuanya proses. Dan ingat, kita sudah senja. Saya aja kadang-kadang suka lupa tangan mana kanan mana kiri. Nah loh, iya, untung tangan kanan saya tuh dulu nakal, lagi kecil tuh main apa tuh sembilu ya, kolecer apa itu ya, yang buat nyala. Itu kena, yang kanan itu di telunjuknya ada bekas mau hampir patah. Oh ini yang kanan, gitu inget. Paham ya logikanya? Saya aja sering lupa mana kanan mana kiri. Ada juga orang yang sering lupa tanda tangan. Itu nggak bisa ngambil uang berarti ya. Itu. Ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Pakai laten boleh. Tapi ini ganti. Ro pakai o. Rabbana lakal hamdu. Nggak ada yang berubah di sininya, boleh dipakai ini ya. Cuman kalau ada komanya ini ada hamzah. Mil'us bukan ain ini ya. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, ini juga hamzah bukan ain. Wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Terus dari itu Allahu Akbar, sujud ke bawah. I'tidal tadi ini ya. Berdiri lurus tuh ya. Bacanya ini, tadi i'tidal ini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Cek, banyak yang salah bacaan ini. Mungkin kita juga ya. Ya coba cek ini bacanya. Terus sujud. Setelah i'tidal terus sujud ya, tersungkur ke bumi dengan meletakkan dahi ke bumi. Dan ketika turun seraya membaca Allahu Akbar, dan setelah sujud membaca tasbih sebagai berikut. Ini bacaannya ya. Subhana Rabbiyal A'la. Kalau tadi Rabbiyal Azim ya, lagi ruku tadi, ini lagi sujud lain ya. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Pakai latennya ya. Subhana, pakai ganti dengan o. Rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali. Ya. Maha suci subhanallah, maha suci Allah. Subhana, maha suci Tuhanku. Rabbi, itu Tuhanku, Robku. Ya. Siapa dia? Al-A'la, dia yang maha tinggi. Wa bihamdi, serta memujilah aku kepadanya. Wa bihamdi, jangan wa bihamdihi ya, wa bihamdi. Pakai laten boleh ya, sekali lagi ya. Subhana, ganti dengan o. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini ya beberapa mu'alaf. Pak Ari, saya udah masuk Islam tapi nggak ada yang ngebimbing saya. Gimana saya ini? Nah ini mudah-mudahan jadi petunjuk untuk kita semuanya ya. Karena bacaan sholat ini wajib. Bacaan ini dalam sholat wajib, sunnah semuanya sama. Kecuali nanti ada dalam sholat-sholat lain yang beda ya. Kayak sholat jenazah itu mayit lain ya. Nggak ada ruku sujudnya. Kemudian duduk
Nah, ini kan kalau sudah subhan rabbiyal a'la, duduk dulu, duduk ya. Duduk antara dua sujud. Setelah sujud kemudian duduk serta membaca Allahu Akbar, dan setelah duduk membaca ini. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Memang redaksi ini ada yang beda-beda ya. Ini salah satunya ini ya. Ada yang redaksinya nanti beda-beda. Gimana lagi kecil, memang hafalan itu macam-macam gitu ya. Ada yang ini. Rabbil firli warhamni. Sekalian belajar baca ya. Rabbil, masukin ke huruf mati. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pak Ari, saya mah nggak bisa baca ini. Ya udah, latihannya ya. Nih, coba. Salah nggak kalau orang baca Rabbi ra? Salah. Tapi tulisannya memang begitu. Makanya diganti dengan oh ya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ain ya, kalau ada koma gini ain. Wa'fu anni. Berarti ini nggak ada yang dirubah latihannya. Boleh bunyinya. Hanya di sini aja nih ro-nya, ra-nya. Bukan rabbi firli, rabbil firli. Tapi G-nya kayak gitu ya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pak Ari, saya boleh ngapalin terus ini di handphone saya? Boleh, silakan. Justru itu tujuan saya dibikin mudah supaya ibu dan bapak terus ada waktu dan kesempatan terus ngapalin bacaan salat ini. Karena cuman ini doang, segini-segini doang. Ya, ini kan udah Robby pilih sujud lagi, baca ini lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, ke atas lagi. Bacanya sama lagi. Fatihah lagi, ya, surat lagi. Ruku lagi, i'tidal lagi, sujud lagi, Robby pilih sama. Cuman ini doang segini, bolak-baliknya itu ya. Kan ada yang nanya, bagaimana rakaat pertama? Rakaat pertama dan kedua itu baca surat. Sedangkan rakaat ketiga seperti maghrib cukup surat Fatihah doang. Kalau Isya berarti rakaat pertama, rakaat kedua baca surat, ya. Baca surat itu mana? Ya baca surat-surat mana yang hafal. Yang panjang lebih bagus. Yang panjang, yang pendek aja belum bisa. Yang pendek Al-Ikhlas, An-Nas gitu, silakan pilih-pilih. Atau Al-Kausar bila silakan, ya. Baca surat. Nah, rakaat 1, rakaat 2 ada suratnya setelah Fatihah. Rakaat ketiga cukup Fatihah doang. Rakaat keempat cukup Fatihah doang, ya. Terus sujud kedua, nih ya, sujud kedua, ketiga dan keempat dikerjakan seperti pada waktu sujud yang pertama. Barangnya maupun bacaannya sama aja. Ini ya artinya ya. Ini bagus sekali. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, belas kasihanilah aku. Wajburni, cukupkanlah aku, ya, segala kekuranganku ini. Warfa'ni, dan anugerahkanlah derajatku. Warfa, ya, derajat. Warfa'ni. Warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku. Wahdini, dan berilah aku petunjuk. Mungkin ibu dan bapak sekarang mau belajar sholat, mau belajar Quran karena sudah dapat hidayah dari Allah. Itu jaga, karena hidayah itu susah. Kalau belum waktunya datang susah. Itu masjid dekat, pintunya gede nggak kelihatan, tapi bioskop jauh kelihatan itu ya. Nah, ini wahdini, dan berilah ini, dan berilah aku petunjuk. Wa'afini, dan berilah kesehatan kepadaku. Wa'afini, wa'fu anni, dan berilah ampunan kepadaku. Saya tanya, teks ini dari mana? Siapa yang ngajarin? Kita disuruh apa? Disuruh minta ampun, disuruh disayangi, disuruh angkat derajatnya, disuruh minta rezeki, disuruh minta petunjuk, disuruh diberi kesehatan, disuruh minta ampun kepadaku, kata Allah, kepada Allah. Siapa yang ngajarin? Allah, gitu ya. Jadi
Ini nggak boleh dirubah kata-kata ini. Ini petunjuk dari Allah, dan dalam surat ini yang dibaca, nggak boleh bacaan yang lain gitu. Nah, setelah Rabbi fili warhamni kan subhana rabbiyal a'la, terus berdiri lagi. Itu rakaat berikutnya ya. Jadi kalau subuh kan 2 rakaat ya. Kalau isya 4, asar 4, zuhur 4, maghrib 3 itu ya. Sama bacaannya, sama ini aja. Segini aja. Jadi nggak susah ya sebetulnya. Jadi sholat yang 4 itu bacanya ini aja, diulang-ulang lagi gitu ya. Sujudnya ini, rukunya ini ya. Maksudnya tadi doa sujud, doa ruku sama saja. Paham ya? Nggak paham nanti silaturahmi datang ke sini ya. Nanti atau memiliki VCD video tentang sholatnya ya. Nah, duduk tasyahud tahiyat awal. Pak, Bapak kalau umroh berapa sekarang? Paling murah 20 juta. Bisa 23, apalagi umroh Ramadan. Ya Bulia ya. Nih, mudah-mudahan Ibu dan Bapak mau umroh lewat Bulia. Nanti kalau saya banyak yang umroh lewat Bulia, saya bisa umroh lagi ya. Saya jujur aja, umroh gak pernah biaya sendiri. Diberangkatkan Ibu Lia pertama, kedua diberangkatkan bunda saya. Itu ya, saya pengen gitu umroh tuh punya sendiri, tapi nggak punya uang gimana ya. Tapi alhamdulillah ya, intinya nggak punya uang, yang penting kan ya Allah berikan uang. Oh kata Allah, kamu mah nggak usah uang, kamu mau apa makan, yang penting ada yang ngirimin makanannya. Kata Allah, kamu mah nggak usah makan, yang penting nggak lapar, ya udah gitu aja gitu kan ya. Itu ya, jadi Allah punya cara untuk orang masing-masing orang itu ya. Nah ini kalau ingin sesuatu ruqyah ke Bapak Sori itu ya, di ruqyah sesuai syariat, silahkan ke Bapak Basori ya. Beliau juga ini alhamdulillah Pak Basori, terima kasih hamba-hamba Allah yang sudah membantu untuk pembangunan rumah yatim, untuk membeli rumah yatim, untuk rumah tahfidz. Alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul 10 juta. Sedangkan rumah yang mau dibeli itu 500 juta, masih jauh ya. Tapi Allah punya kuasa. Doakanlah ya, yang punya doa bantu doa, yang punya dana bantu dengan dana. Masa sih buat rumah kita di akhirat nanti, karena itu titipan. Kalau bawa uang, itu uang nggak ada gunanya. Tapi kalau uang itu dititipkan di musola, di masjid, di panti-panti asuhan, panti jompo, di fakir miskin, itu yang akan kita bawa. Jadi harta itu akan kekal kalau dititipkan. Kalau dibawa sendiri nggak bisa gitu ya. Paham ya logikanya ya. Jadi nggak usah susah-susah, titipkan ke masjid, titipkan ke fakir miskin, titipkan ke yatim, beri mereka. Itu yang akan kekal. Dan bayarannya bukan satu lagi, 1.000 jadi 700.000, 700 kali lipat. Ya. Tahiyatnya, bacaan tahiyat awal nih ya. At-tahiyyatul, ini kan setelah nanti ya ini setelah duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar ke atas. Ya, rakaat keduanya ini tahiyat awal. Ya, jadi tahiyat dulu. Teknik bagaimana sholatnya nanti saya bikinkan videonya ya. Miliki aja nanti. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang mereka tidak pakai sayyidina. Kenapa alasan mereka? Karena Nabi itu tidak mau dibangga-banggakan. Jadi dalam sholat Allahumma shalli ala Muhammad boleh ya. Allahumma ala sayyidina ada juga yang pakai. Ini ya, jangan berantem lah ya. Silahkan keyakinan masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad juga lebih bagus karena Nabi tidak mau disanjung. Ada pakai sayyidina silakan gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahiyat cukup sampai di sini untuk tahiyat awal. Berarti kalau sholat maghrib kan ada tahiyat awal ya. Sampai sini berdiri lagi, Allahu Akbar, baca surat lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi ya, ruku, i'tidal, sujud lagi, satu rakaat lagi. Nggak usah rakaat ketiganya, berarti nggak usah pakai surat kan. Nah ini langsung tahiyat akhir. Ini tahiyat awal sampai sini ya. Nanti dalam prakteknya nanti saya jelaskan kembali. Saya lagi bilang ibadah haji itu 20 juta. Pak, kalau bisa sholat berapa juta?
Murah. Tinggal di YouTube aja ini baca ini, ya bacaannya. Nggak bayar. Kan kuota. Di-download. Itu ya. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kan manusia suka hitung-hitungan. Untuk haji 20 juta, untuk umroh ya, kalau haji mahal. Untuk umroh 20 juta mau bayar. Kalau untuk seperti ini bacaan supaya benar sholat nggak mau, gimana logika berpikirnya di mana? Ada umroh itu juga nggak wajib, wajibnya kan haji seumur hidup sekali. Tapi kalau belum berhaji ya sunnah, berarti umroh itu kan ibadah haji kecil gitu ya. Gitu. Mau umroh berduyun-duyun ke sana, bacaan sholatnya belum benar, gimana? Logika berpikirnya di mana? Kenapa yang sesuatu yang bayar harus dilaksanakan, yang nggak bayar tinggal merhatikan bacaan bener bacaan sholatnya nggak mau? Nah gimana? Pak Ari, saya bukan nggak mau, habis nggak ada yang ngajarin. Nah alhamdulillah berarti kita ketemu ya, kita jodoh, kita saling membutuhkan satu dan lain. Pak Ari, kan saya emang nggak bisa pakai Arabnya. Oke, pakai Latinnya ya. Nih lihat, coba. Saya bilang kalau pakai Latin tanpa guru akan salah bacanya. At-tahiyatul mubarakatus tuh, mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Di sini aja nih, ganti dengan O ya. Jadi at-tahiyatul mubaro, ganti O ya. Mubarakatus ganti O, nih ganti O. Salawatut thayyibatulillah. Berarti cuma ini doang ya. Tapi akan fatal akibatnya ya. Sama orang masak lupa garam, lupa bumbunya, nggak enak ya. Padahal makanannya gulai kambing, nggak kurang garam, kurang bumbu, udah nggak enak gitu ya. Nih, kalau ini bukan hanya nggak enak, salah. At-tahiyatul mubaro, ganti O ya. Mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika. Nggak ada yang berubah, cuman ain ini kalau ada koma ain. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu ganti O. Warahmatullah, ganti O. Warahmatullahi ganti O. Wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis ganti O, his-sholihin. Asyhadu anla, jangan diidghamkan. Ini kalau Latin kan nggak salah. Ini ganti dengan L ya. Asyhadu alla, N-nya hilangkan. Kita lagi mempraktekkan bunyi, bukan lagi tulisan. Kalau tulisan seperti ini kita pemula bingung. Asyhadu anla, salah? Nggak salah kan, tulisannya begini. Kan kita baca tulisan, justru tulisannya kita robah. Salah seperti ini. Bukan asyhadu an la. Ada orang yang azan, asyhadu an la ilaha illallah. Salah. Asyhadu alla, ganti L ya, N-nya ya. Asyhadu alla ilaha illallah, ganti dengan O. Illallah. Seakan-akan ada W-nya ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna, tetap anna Muhammadar Rasul, ganti dengan O. Muhammadar Rasulullah ya, Muhammadar ya. Ini Muhammadar bukan Muhammadur, di sini Muhammadar diidghamkan. Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh ya. Ini yang lebih utama. Ini banyak orang yang mempermasalahkan. Dalam sholat nggak pakai ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang lebih baik. Karena Nabi itu tidak mau disanjung, nggak mau dipuji, nggak mau dilebih-lebihkan. Kalau kita dibangga-banggakan senang, Nabi nggak mau. Ya, saat dalam kumpulan tiba-tiba Rasulullah datang, orang-orang pada berdiri, duduk, jangan berdiri kamu. Kamu jangan tiru orang Yahudi dan Nasrani seperti itu. Kalau kita kan hadirin silahkan berdiri itu kira-kira. Ini enggak, Nabi nggak mau dilulukan, nggak mau ya. Allahumma sholli ala Muhammad, itu ya, itu yang lebih utama. Tetap mau pakai ini, itu urusan sampean, silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang lebih baik ya. Nih artinya
segala kehormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu hanya kepunyaan Allah. At-tahiyyatul mubarak, keberkahan, as-salatu ya, dan kebaikan. As-salawat ini ya. Ini segala kehormatan dan keberkahan. Mubarak, keberkahan. Ya. Segala kehormatan, at-tahiyyatul mubarakah, keberkahan, ya. As-salawat, kebahagiaan, at-thayyibat dan kebaikan itu hanya kepunyaan Allah. At-tahiyyatu, T-nya jangan at-tahiyyatul, jangan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ya. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu hanyalah kepunyaan Allah. Assalamu alayka, keselamatan atas engkau ayuhan nabiyyu, wahai nabi Muhammad ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian pula rahmat Allah dan keberkahannya. Assalamu alayna, keselamatan dicurahkan pada ya, dicurahkan pula untuk kami ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, dan atas seluruh hamba Allah yang soleh-soleh. Ini ya, jadi orang soleh itu walaupun gak berdoa dapat. Makanya kita berdoa itu tidak boleh egois. Kalau berdoa untuk kita, keluarga kita, dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat minal masyriq wal maghrib. Jadi orang soleh mah selalu didoakan oleh orang lain ya. Ini atas seluruh hamba Allah yang soleh. Nih, asyhadu, aku bersaksi, bukan Allah, LN-nya hilang. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hanya Allah lah. Tidak ada satu, tidak ada duanya ya, hanya satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga, hanya satu-satunya Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, bukan tidak ada Allah ya, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Ilah kalau ini orang nggak mau pakai Tuhan, karena Tuhan tuh bukan bahasa Arab. Ya, aku bersaksi bahwa tiada ilah melainkan Allah. Hanyalah Allah ilah itu Tuhan. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan anak Allah seperti agama yang lain, Isa anak Allah, bukan. Itu Nabi Allah ya, Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli, ya Allah limpahkanlah rahmat ala Muhammad, kepada Muhammad. Kalau pakai Sayyidina, Sayyid. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Silahkan ya. Ini sebaiknya dalam sholat Sayyidina nggak dipakai, karena Nabi tidak mau diulu-ulukan, nggak mau dipuji. Ya, beda dengan kita, kalau kita dipuji bangga, nggak boleh. Kalau ada yang muji kita pakai pasir dilemparin ke mukanya, tapi ntar jadi marah malah. Tapi intinya nggak boleh ya. Jadi kalau kita dipuji orang, ya Allah segala pujiannya untuk Allah, saya mah tidak ada apa-apanya gitu ya. Jangan sombong. Sombong itu hanya baju Allah, hanya untuk Allah. Gitu ya. Jadi silahkan kalaupun ibu dan bapak belum hafal ini, pakai ini. Ini tahiyat awal. Jadi kalau sholat subuh 2 rakaat atau sholat sunat 2 rakaat, sampai sini ada yang sampai sini salam ya. Kalau sholat subuh ditambahkan lagi dengan, jadi kalau sholat subuh langsung ke tahiyat akhir. Ini untuk sholat maghrib, sholat isya, zuhur dan asar ya. Ini tahiyat awalnya sampai sini. Mana tahiyat akhirnya ditumbuh lagi ya. Setelah Allahumma sholli ala Muhammad, di sini wa ala ali Muhammad. Kalau ada yang Sayyidina berarti wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kalau tahiyat akhir berarti kalau subuh kan nyambung ke sini ya. Kalau subuh. Kalau sholat maghrib, isya, zuhur, asar yang 4 rakaat dan yang 3 hanya sampai di situ tahiyat awalnya, langsung berdiri lagi kan, Allahu Akbar, baca surat, baca Fatihah. Baca Fatihah dulu, baca surat lagi, ruku, i'tidal, sujud, ya duduk dua di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Nah itu ya, itu untuk rakaat ketiganya. Kalau rakaat keempat berarti berdiri lagi, Fatihah lagi, ya surat lagi, ruku lagi, i'tidal, ya sujud, duduk di antara dua sujud,
sujud lagi, terus tahiyat akhir ke sini. Jadi kalau tahiyat akhirnya dari yang ini dulu ya. Jadi nyambung dari sini. Nih ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nggak pakai Sayyidina, yang pakai Sayyidina pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus nyambung ke sini ke tahiyat akhirnya, ya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad atau wa ala ali Muhammad kalau nggak pakai Sayyidina, ya. Terusin ke sini. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali nggak pakai Sayyidina, wa ala ali Ibrahim. Kalau pakai Sayyidina, wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nggak pakai, wa barik ala Muhammad, nggak pakai Sayyidina, ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau pakai Sayyidina, ya, ini kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali keluarga, ya, Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sampai sini boleh. Tapi nanti ada doa tambahannya. Boleh. Itu sunnah aja, ya. Jadi sampai sini salam kanan dulu baru kiri, ya. Jadi, selesai sini salam kanan, salam kiri. Itu, ya. Jadi kalau salam kanan kemudian kentut, itu boleh, sah sholatnya. Kalau salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi, tut, nah udah, sholatnya sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kirinya kan sunnah, gitu, ya. Kemudian rakaat pas bil alamin innaka Hamidum Majid, assalamualaikum, tut, nah batal sholatnya, harus ulang dari awal. Tapi udah, assalamualaikum warahmatullahi, tut, nah udah, sah sholatnya, dapat, ya. Karena salam yang keduanya sunnah. Pak Ari kan saya mah nggak bisa apa, bacaannya nggak bisa, ya udah pakai latihannya ini, ya. Jadi kalau tahiyat awal sampai sini, at-tahiyyatul mubarakatus, ganti ya dengan o, mubarakatus, ganti o, mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu ganti dengan o, warahmatullahi wabarakatuh, ganti dengan o. Assalamu alayna wa ala ibadillahi ganti o, hissalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ganti dengan o, Rasulullah, ya. Allah ganti dengan o, Allah ada w-nya, ya. Allahumma sholli ganti dengan o, sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai sini kalau nggak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, langsung berdiri lagi. Itu ini untuk tahiyat awal. Tapi kalau tahiyat akhirnya dari sini langsung nyambung, ya. Nyambung kemana? Di sini Allahumma sholli ala Muhammad, ya, di sini wa ala ali Muhammad. Kalau ada yang pakai Sayyidina, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan ribut soal Sayyidina, ya. Ribut ini dan itu. Yang diributkan orang yang nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Yang sholat biarin. Mereka punya dalil, pada punya keyakinan, ya. Walaupun Rasulullah nggak mau dipuji, disanjung, jadi cukup wa ala ali Muhammad. Tapi ada orang yang pakai ini, itu silahkan masing-masing keyakinan, ya. Nih wa ala, pakai latennya, ya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nggak pakai Sayyidina berarti wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Silakan yang mana aja, ya. Gitu. Wa ala ali Muhammad. Berarti keluarga Nabi Muhammad, ya. Kama shallaita ala Ibrahim. Kalau nggak pakai Sayyidina, ya. Ini nggak usah pakai Sayyidina dulu, ya. Ini, ya. Kama ganti o. Kama shallaita ala Ibrahim. Ya ini wa ala ali Ibrahim. Sayyidina nggak pakai, ya, yang nggak pakai Sayyidina nih. Wa barik ala Muhammad, ya. Wa ala ali Muhammad
Kama barokta, kama barok ganti o. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali ibro ganti o Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. M-nya tambahin. Hamidum Majid idgham bigunnah. Saya mah pakai Sayyidina Pak Ari. Ya, boleh. Kalau pakai Sayyidina berarti wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina ganti o Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama ganti dengan o. Kama baro ganti ini ya, kama baro ganti o di sini. Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ibro ganti o ya, Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Ternyata Pak Ari kalau pakai Latin mah gampang. Ya udah, kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang susah? Kata Pak Ari pakai Latin bisa salah. Kalau Latinnya tidak dibimbing dengan guru. Kalau Latinnya dibenerin, insya Allah. Bunyinya diikutin seperti apa yang saya sampaikan, insya Allah benar. Ya. Walaupun sampai akhir hidup kita nggak bisa-bisa, nggak masalah. Kan sering saya katakan, orang yang pintar baca Quran, hafal baca Quran, nggak sholat, neraka. Lebih duluan lagi. Orang yang pintar itu, ya, yang tidak mengamalkan ilmunya, lebih duluan disiksanya daripada penyembah berhala. Nah loh, alhamdulillah ibu dan bapak kan diberikan taufik dan hidayah. Bertobat, iya ya Allah, saya selama ini kemana aja? Kenapa ya Allah aku baru diberikan taufik dan hidayah sekarang? Saya banyak salah, banyak dosa, minta ampun. Saya sholat dulu bolong-bolong. Nah kalau bolong-bolong, pro dan kontra. Sholat itu tidak bisa dikodo, yang bisa dikodo kan puasa. Ada juga yang ulama bisa dikodo. Gimana solusinya? Kalau banyak sholat bolong-bolong dulu, banyak sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, banyak ibadah, banyak berbuat kebaikan, banyak puasa sunnah dan wajibnya. Ya, kalau puasa tetap harus dikodo ya itu. Tapi ada ulama yang harus boleh mengkodo sholat. Tapi hadisnya ada kodo itu hanya dalam puasa, tidak kodo dalam sholat. Tapi itu tidak kita pertengkarkan ya di sini ya. Itu polemik lah itu. Nah setelah ini fil alamina innaka Hamidum Majid. Nanti ada doa tambahan lagi kalau mau. Ini segini dulu juga sah sholatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kenapa nggak pakai barokah di sini mah cukup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tambahan boleh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kita. Gitu ya. Bisa paham ya Bu ya, Bapak ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang mudah, kenapa harus disusahin? Kalau ibu dan bapak boleh diberikan taufik dan hidayah atau para mu'alaf baru masuk Islam, sholat itu kan harus hari ini, harus segera. Nggak boleh nunggu pinter dulu, nggak boleh. Makanya apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Tulis pakai Latin, tulis. Karena dengan ditulis pakai Latin kita bisa sholat. Alhamdulillah. Yang penting bunyinya benar. Ditempel di dinding silahkan. Jadi sambil sholat sambil dibaca. Jadi mungkin untuk beberapa saat kita nggak ke masjid dulu. Karena harus benerin bacaan dulu. Nggak mungkin kan kalau di masjid kita contekannya. Nggak apa-apa kan saya mau mu'alaf ini. Kan saya mau walaupun Islam tiba baheula nggak bisa nggak apa-apa. Nah masalah gitu ya. Cuman kan kadang-kadang ada orang. Pak Haji. Udah haji tapi belum. Nah kadang-kadang segitu ya. Jadi kalau orang kita tuh orang yang berbuat kebaikan tuh kadang-kadang suka dicemooh gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi saya mah mentalnya cukup biarin aja. Nah masalah gitu ya. Gitu dan laki-laki memang wajibnya harusnya ke masjid itu ya. Itu ibu dan bapak. Mohon maaf ya banyak motivasi banyak apa. Nanti ibu dan bapak yang ingin full tanpa ada ungkapan kata-kata apa nanti pesan aja ya sama saya. Silahkan pakai memorinya. Saya Pak Ari gerakan-gerakan sholatnya belum bisa. Saya pengen filmnya bagaimana sholat itu. Sholat yang lainnya, bacaan-bacaan sholat. Nanti silahkan ya. Dan saya bikinkan secara full tanpa ada kata-kata. Terima kasih untuk ibu dan bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Silahkan saran dan kritiknya saya tunggu di 0812 828 7881.
0812 828 7881. Apakah bacaan ini saya terlalu cepat apa gimana? Tolong juga. Ini saya buat dari jam tadi habis Isya tuh jam 7 lebih 15 ya di sini. Sekarang udah jam 10 berapa jam bikin ini doang karena tadi lagi bikin ada tamu, ada ini dan itu ya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.